Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa azim ala habibina wa syafiina wa qurrata ayunina Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya akan menyampaikan satu keluhan satu testimoni dari orang lain yang disampaikan, ini terutama hati-hati untuk ibu-ibu, terutama ibu-ibu yang sedang dalam kesusahan, pengen dapat sesuatu dengan cara gampang, dengan cara pengen katakanlah maunya cara ajaib. Apa itu? Kemarin itu ada seorang yang ditawarkan suatu suatu hadiah katanya kan, menjawab pertanyaan. Lalu dapatlah uang dikasih 30.000. Lalu karena udah dapat, mau ikut lagi nggak? Ikut lagi katanya di Instagram, di Telegram, mau katanya kan. Kemudian ikut lagi, setelah ikut lagi, ini hadiahnya 2 juta, tapi bayar 300.000 karena ini kan administrasi harus bayar. Itu orang lain yang di sekitar dia itu, grup Instagram itu kawan-kawan dia semua. Oh, saya udah dapat nih mbak, saya udah dapat nih kak, saya udah dapat nih bunda. Bayar aja nggak apa-apa, nanti kan lumayan dapat 2 juta, dibayarlah 2 juta. Setelah dibayar 2 juta, pertanyaan selanjutnya, oke, jawab dulu pertanyaan ini. Oh menang lagi, ya nanti ini dapat hadiahnya 10 juta, dibilangnya 20 juta hadiahnya, 20 juta. Tapi harus bayar dulu ini 5 juta. Kemudian begitulah terus menerus sampai akhirnya dia ketipu sampai 50 juta lebih. Akhirnya karena uangnya udah banyak disetor dan harus dapat lagi, kalau enggak nanti nggak dikasih, harus bayar lagi. Akhirnya dia bayar lagi, dan duitnya dari mana? Bukan dari dia dari minjem sama orang lain. Coba bayangin dari situ. Ibu-ibu hati-hati. Dulu di sebelah rumah saya ada orang yang istilahnya belanja online dulu, entah bukan kayak yang terkenal sekarang ini, bukan itu, belanja kayak di koran-koran gitu, ada semacam majalah lah gitu ya, dikirim, lalu nanti Anda akan dapatkan uang diantar ke rumah, belanjaan harus belanja sekian, terus menerus kita dipicu untuk belanja setiap saat. Nah belanjanya itu yang nggak berguna, yang nggak ada gunanya buat ibu-ibu. Ya kalau kata sembako, namanya jauh ya, sembako ya bisa busuk kan, dan ongkos kirimnya mahal. Kata yang nggak berguna, yang benda-benda yang nggak berguna, yang nggak ada dia juga nggak apa-apa, tapi harganya mahal. Nah, kemudian dipicu lagi, sudah saya peringatkan, Bu jangan, Kak jangan, itu nipu. Dia nggak percaya juga. Akhirnya pada suatu saat udah kerugian banyak, dia kan mau nggak mau harus stop dalam keadaan rugi. Dan benda-bendanya itu benda-benda yang kalau di pasar kita beli murah. Itu ibu-ibu hati-hati. Dulu saya pernah pergi ke suatu bank yang terkenal. Ketika itu belum ada, bank itu masih ada di daerah sini. Sekarang udah nggak ada. Seluruh bank konvensional udah nggak ada di sini. Bank itu dulu masih ada. Saya ngambil uang, ATM kan berjejer. Kemudian ada ibu-ibu sambil telepon, dia mau transfer uang. Dibilang sama Pak Sapam, Bu, nggak usah Bu, jangan, itu nipu. Alah sebentar, dikit doang pun dibilang, jangan Bu, jangan. Saya malah kasihan sama Sapamnya. Sapam tuh bilang, jangan Bu, jangan, itu nanti ibu ditipu, Tetep aja ibu itu ngeyel tuh apa? Kagak ngerti dibilangin. Ujungnya apa? Ujungnya dia transfer juga duit walaupun cuma 500.000. Cuma bukan itu masalahnya Bu. Nanti uang ibu tuh akan dikuras semuanya yang ada di situ. Ada berapapun habis. Pernah juga saya punya kawan, dia kan mahasiswa. Jadi ada suatu seminar, dia ikut bantu-bantu, dapat uang entah 300.000, lalu dia taruhlah dia di tabungan ATM. Nanti kapan-kapan kita perlu. Lalu dia dapat semacam terima kasih Anda sudah mendapat tadi malam diundi jam 12 malam diundi. Lagian bodoh banget. Mana ada acara penting diundi jam 12 malam tuh, mana ada, orang udah pada tidur. Salah, iklannya nggak ada. Itu kalau mau acara undian-undian kayak gitu paling telat banget jam 9 malam. Kenapa? Di jam-jam itulah orang pada melek, pada nonton. Kalau udah jam 12 malam siapa yang mau nonton? Orang udah pada tidur. Salah yang kayak gitu, itu aja udah salah. Kemudian maka Anda dapat transferlah uang kepada kami, dibilangnya kan. Saya bilang jangan itu nipu. Waktu itu saya masih muda-muda. Jangan tuh nipu yang begitu-begitu mah, nggak percaya. Dia bilang tadi malam bener, dia bilang emang ente ada ngeliat? Ya nggak ngeliat, tapi mungkin ada acaranya malam, saya nggak ngeliat, dia bilangnya udah tidur. Ya mana ada acara jam 12 malam.
Ya cara kayak gituan itu kan iklannya banyak nanti kan. Dan dapat uang dari situ, dari iklan seharusnya. Tapi karena acara jam 12 malam yang nonton siapa, itu aja udah nggak bener. Kemudian setelah itu emang acara Demit jam 12 malam, acara Dracula jam 12 malam. Nggak ada aja acara gituan jam 12 malam. Namanya undian itu sore-sore dia. Jam 8, setengah 9, jam 9. Karena orang masih pada nonton. Pada jam-jam segitulah tinggi. Iklannya juga banyak. Jam 12 malam nggak ada aja. Akhirnya dia nggak denger omongan saya. Dia transfer juga. Dia bukan dia transfer. Dia kasih nomor dia suruh masukkan nomor gitu 08 kayak nomor HP ini, tapi dia masukin juga nomor itu. Akhirnya duit dia hilang yang ada di ATM. Dan setelah itu akan diambil alih dengan cara internet banking itu, dengan cara m-banking. Kan nomornya udah dikasih, udah dimasukin ke situ, nomor penipu nih kan. Hati-hati semuanya kayak gitu, terutama ibu-ibu yang kayak begitu mah gak usah dipercaya. Saya punya suatu kawan yang pesan sama saya dulu, apapun Saleh, waktu saya masih kuliah semester 5 gitu kan, apapun Saleh, kalau ada orang mau ngasih kita sesuatu itu bayar, kita harus bayar dulu, itu nipu, pokoknya jangan nipu itu biar gimana pun. Ada pernah juga itu udah ditransfer uang tiba-tiba nomornya udah dimatiin dan nggak bisa nomor lagi, gimana coba, udah kayak gitu. Sementara uang kita boleh minjem, sementara kita berharap dari situ. Ibu-ibu hati-hati, termasuk jaga pinjaman-pinjaman. Hati-hati yang kayak gitu, nggak, kalaupun ada berkahnya nggak ada. Dan itu pun udah pasti kagak ada. Yang namanya bank, yang namanya apapun, kalau di kita misalnya kan ada tuh kita kayak hadiah-hadiah, kayak hadiah kopi segala macam, diundi memang ada, tapi dia mesti ngumumin di mana, di koran, di TV, di radio kalau bisa, kalau zaman dulu. Kalau bisa, kalau sekarang kan di di web, di YouTube kalau bisa diumumkan. Kenapa? Supaya rame. Ini acara diem-diem aja. Ya mana ada, ya itu acara nipu. Nah, saya hati-hati sampaikan pada ibu-ibu juga acara-acara giveaway dari artis-artis itu. Itu kalau ada acara kayak gitu dia lip, mesti disampaikan lip. Kemudian dia akan berkata pada akhir acaranya, apa dia kata? Ini tidak dipungut bayaran. Kalau ada minta bayaran itu nipu. Jangan acara itu, acara-acara kayak acara kayak bedah rumah, uang kaget itu kan dibilangin itu. Tidak ada pajak udah dibayar. Kalau ada minta uang selain itu nipu. Begitu. Ini ibu-ibu harus hati-hati nih. Kepengen banget dapat sesuatu yang gampang. Akhirnya istilah orang berharap burung yang terbang, punai di tangan, jangan dilepaskan. Begitu. Daripada yang kayak begitu-begitu, kita tawakal kepada Allah, kita mohon kepada Allah. Ada satu dulu ibu bercerita, saya pernah dihubungi sama suatu acara TV gitu kan. Dia bekerja sama dengan semacam kopi lah begitu. Dia bilang saya dapat hadiah, dapat undian, yaitu sebuah cincin emas, dia bilangnya kan. Lalu orang itu, nanti Bu kami datang ke rumah ya. Habis maghrib datang dan acara TV-nya ada kelihatan dan dikasih benar-benar. Nah itu, dan saya juga punya suatu kenalan di sini. Dia kan jualan kayak kopi gitu segala macam lah, namanya sembako. Dikumpul-kumpulin sama dia itu bungkus kopinya, lalu dia kirim lah. Setelah diundi ternyata dia menang. Lalu dihubungi, Kak, dia bilangnya, nama kakak keluar nih sebagai pemenang. Tapi acaranya di Jakarta, kakak datang sini ambil hadiahnya mobil, dibilangnya kan. Tengok di koran, koran nasional bukan koran daerah. Yang hari tanggal berapa disebutkan. Saya pun nggak tahu juga. Dia ceritanya bukan langsung sama saya. Itu kawan saya tuh, saya dengar dari kawannya lagi. Dia jualan di pasar. Nanti kakak datang ke sini ya, bawa KTP segala macam perlengkapan. Akhirnya dia datanglah dari sini karena jarak jauh, dia naik pesawat. Sampai di sana, memang ada nama dia. Di klarifikasinya, verifikasinya. Lalu dilihat memang ada namanya di situ. Dan dikasih mobilnya. Memang dia yang menang. Kan dikasih kemudian. Dan namanya ada di koran-koran nasional tuh ada namanya. Memang dia dapat mobil. Orang-orang lain juga dapat. Bukan dia aja. Ada yang dapat motor segala macam kan. Kemudian setelah itu karena dia enggak bisa bawa mobil tuh ke sini. Dan juga dia enggak butuh. Lalu dijual di sana. Di Jakarta. Lalu dia pulang bawa duitnya aja. Nah itu benar. Itu disiarin di mana-mana. Ini acara diumpet-umpetin. Itu menipu namanya. Nah hati-hati terutama ibu-ibu. Karena baru-baru ini gencar banget nih di Facebook. Itu kan orang emang kelompok dia juga. Saya juga dulu pernah juga mau ditipu semua orang. Tapi berhubung saya udah tahu jenis-jenis dan gaya-gaya penipu. Jadi atas nama orang yang sok-sok kenal. Yang orang gak kenal tapi sok-sok kenal. Ujung-ujungnya duit. Udah.
saya ladenin. Kenapa? Ya karena ujung-ujungnya dia nipu. Nah itulah kira-kira membawa-bawa agama, membawa segala macam. Bahkan ada orang yang tega-teganya itu bikin grup harus bayar. Kalau memang kita punya ilmu, apalagi ilmu tentang sholawat. Emang ilmu sholawat ilmu apa sih? Paling-paling motivasi doang kan. Motivasi doang kan untuk berselawat. Mana orang nggak tahu cara berselawat? Ada banyak di mana-mana cara membaca sholawat. Dan juga itu cuma padilah aja cara-cara membaca. Kaifiah aja cara-cara membaca sholawat. Itu aja kan. Gak ada orang dikumpulin ditipu harus membayar. Dan juga setiap Jumat bahkan ada itu yang harus membayar minimal 50.000 tiap Jumat harus bayar. Dan gak boleh dikasih tahu sama orang lain. Mana ada kayak gitu. Semuanya apa yang disampaikan Rasulullah itu sifatnya balik. Menyampaikan. Datang orang ini dibilang gak boleh disampaikan sholawat ini kepada orang yang gak bayar. Kagak-kagak aja lah yang kayak begitu. Yang namanya sholawat itu ilmu keberkahan. Ilmu kedekatan kita kepada Nabi. Membaca sholawat. Bukannya orang suruh bayar mendapatkan keuntungan dari situ untuk diri dia sendiri. Bahkan air doa lagi. Alah, saya nggak mau berpendapat, nggak mau berkomentar dari saya masih kecil-kecil. Itu namanya air doa. Didoakan oleh orang-orang tua itu udah ada. Cuman pada saat itu orang kagak ada yang minta duit. Paling-paling orang yang ngasih suka dia aja kan. Sedekah lah. Begitu aja berapa dia mau kan. Gak ditentuin seperti sekarang. Udah jadi kayak perdukunan. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa azim ala habibina wa syafina wa qurrata ayunina Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita menghindari dan dihindari dari yang hal-hal seperti itu. Kita lihat-lihat dulu. Bukannya kagak mau ngasih. Bukannya gak mau bayar. Bukan. Coba orang aja mau makan susah zaman sekarang. Orang aja mau buat jajan anaknya susah. Masih tega-teganya diminta. Untuk kepentingan dia sendiri. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa azim ala habibina wa syafina wa qurrata ayunina Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Yang penting kita hati-hati jangan sampai. Pokoknya kan kalau ada berita apapun yang berkaitan dengan seperti Anda dapat hadiah segala macam ini tuh cari informasinya dulu, jangan langsung percaya. Nanti harus dalam 3 menit mana ada hadiah 3 menit nggak dapat ya udah, yang ada bohong aja. Yang rata-rata yang kayak gitu tuh 99% bohong isinya. Yang namanya hadiah itu tetap ditanya. Dulu ada acara di sini. Acara gerak jalan, lomba jalan santai. Lalu diundi, yang dapat itu masih kenalan juga sama kawan saya, bukan sama saya, sama kawannya. Dan saya kenal sama kawannya dia, dan dia kawannya saya. Jadi dia dapat motor. Ketika dapat motor, udah semua orang udah pada pulang. Bilang, ini motor kenapa Pak? Dia bilang, Bapak menang ya kan? Iya, mana lihat nomor undiannya? Nih, oh ya diundi tadi menang. Kenapa motor nggak diambil? Bukan yang ngambil di toko motor. Itu motornya bawa pulang. Oh, tuh orang udah pada sepi semuanya. Masih ditunggu sama panitia. Bagaimana acara 2-3 menit yang kayak gitu menipu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Ibu-ibu, saya harapkan untuk selalu membaca sholawat dan membaca ayat 7. Mudah-mudahan kita dihindari dari segala bencana. Waktu saya masih di pesantren dulu tahun 80-an ada racun-racun itu kan disebarkan di makanan biar orang keracunan. Itu karena saya dalam pesantren nggak tahu, tapi diajarkan sama Pak Kiai bismillahirrahmanirrahim ma'asmi syai'in fil ardi wala bisama wa wasamil alim. Mudah-mudahan kita amalkan itu, kita selamat daripada kesialan. Makanya ketika Nabi ditanya, wahai Rasulullah, apa yang menyelamatkan orang dari daftar sial, kena tipu, kena kibul, kena segala macam lah semua orang lain? Rasulullah bersabda, banyak-banyaklah bersalawat kepadaku. Mari kita banyak bersalawat. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.